Halo teman-teman, kembali lagi ke ide investasi. Ya, saya mohon maaf, saya baru sempat untuk bisa kembali membuat video review. Tetapi ya teman-teman, kalau yang sudah terbiasa menonton video saya sendiri juga menyadari bahwa ternyata rekomendasi saya itu lebih berfungsi atau berlaku secara jangka panjang. Contohnya seperti video mengenai Goto, ya, saya akan kembali mengulas Goto, yaitu dengan judul Goto sudah siap ke bulan karena Goto sudah hit target bottom di 57 dan 70. Yuk, mari kita lihat reviewnya. Sebelumnya saya akan memberikan informasi, disclaimer informasi bahwa saya mempunyai posisi pada saham Goto dan Digibank dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Kemudian metodologi yang saya pakai untuk Goto adalah saya memakai pendekatan global makro, Indonesia makro. Untuk company performance saya akan menggunakan PBV, EBITDA, dan enterprise value. Dan technical analysis saya akan menggunakan Elliott Wave untuk mengukur pendekatan terhadap industrinya. Oke, sedikit review. Berikut adalah review Goto saya di bulan Mei tahun 2022. Pada saat Goto di level 200, saya bilang Goto akan menghujam turun ke level 100. Dan kejadian ya, di sekitar bulan November atau Desember tahun 2022, Goto menghujam ke ke bawah 100. Kemudian kalau teman-teman mengikuti video saya di bulan Februari ya, nih, Goto estimasi saya di Februari tahun 2023, maka pada saat Goto ini di level 120 ya, kalau nggak salah ya, dan ini di bulan Maret nih maksud saya. Di bulan Maret tahun 2023, saya mengestimasi bahwa penurunan Goto itu belum kelar, teman-teman. Jadi ini wave 3 penurunan, ini adalah wave 4A-nya. Waktu itu saya berestimasi A, B, ya. Ini 3, kemudian saya berpikir ini adalah A, ini B, kemudian ini C. Sesudah wave 4C biasanya akan ada penurunan wave 5 lanjutan. Nah, estimasi saya, ya kalau teman-teman ngikutin ya, ini lihat ya gambarnya. Ini saya gambar di bulan Februari tahun 2023. Ya, saya sudah menggambarkan bahwa target bottom itu akan tercapai di level 70 dan 57. Berikut ada target bottom saya di Februari 2023 bahwa bottom Goto akan berada di level 57 dan 70. Ya, seperti teman-teman ketahuin, maka target bottom Goto tercapai ya teman-teman. Ini adalah wave 5-nya nih teman-teman. Wave 5-nya. Dan target bottom Goto itu tercapai pada range 65, pada range 71 sampai dengan 54. Jadi masuk ya ke dalam estimasi yang saya buat pada bulan Februari tahun 2003. Ya, kemudian itu sudah berlalu. Pertanyaan berikutnya adalah berapa sih Goto proyeksi target price-nya untuk 2024? Maka saya coba gambarkan seperti ini. Ini adalah wave 5-nya, wave 5 turunnya. Kemudian ini ada wave 1-nya dari Goto. Kemudian ada wave 2-nya. Ya, jadi ini hati-hati teman-teman, akan ada wave koreksi dari Goto, wave lanjutan koreksi. Estimasi saya akan koreksi pada level 71 sampai dengan 77. Kemudian Goto akan meneruskan wave 3-nya ke ya kalau beruntung Goto akan mencapai minimum akan mencapai 107, maksimumnya antara 129 sampai dengan 142. Karena Goto ini berat, jadi ya tidak mungkin dicapai dalam waktu 1 bulan. Bisa kira-kira 3 bulan ini baru tercapai. Nah, apa sih yang menyebabkan saya yakin Goto akan mencapai kembali level 142? Oh, sebelumnya saya ingin kasih tahu bahwa saya memang sempat tertipu ya
pergerakan Gotoh pada saat dia masuk ke Morgan Stanley Index, di mana Gotoh menyentuh sampai angka 143, teman-teman. Ya, tetapi ternyata jadi pada saat Gotoh masuk MSCI, proyeksinya sempat saya rubah. Waktu itu sekitar di bulan kalau nggak Maret atau nggak di Mei saya buat videonya. Tetapi yang benar adalah video saya awal mengenai target Gotoh waktu saya buat di 120 atau 117, bahwa bottom Gotoh akan berada pada level 57 sampai dengan 70, dan terbukti Gotoh menyentuh level 54, kemudian Gotoh melakukan rebound. Jadi rebound dulu ini wave 1, kemudian Gotoh akan melakukan wave 2 koreksinya ke level 77 sampai dengan 71. Kemudian Gotoh Gotoh saya estimasi akan kembali ke level minimum 107 dan maksimumnya antara 130 sampai dengan 142, atau yang bisa disebut dengan wave 3-nya. Apakah ada ini kan adalah target elite wave. Nah, silakan teman-teman simak alasan yang saya masukkan faktor ini dalam review elite wave saya dari sisi fundamental. Yaitu berita pada bulan Februari tahun 2023, yaitu grup presidennya step down to lead Gotoh Future Fund, dan Gotoh said leadership shuffle came as the company. Jadi pergantian posisi pada posisi direktur, di mana Gotoh akan lebih fokus untuk mendrive pendapatan atau mengecilkan kerugian. Nah, saat itu Pak Patrick Waluyo masih menjadi komisaris, tetapi yang saya dengar sekarang Pak Patrick Waluyo sudah menjadi CEO-nya Gotoh. Ya, Pak Patrick Waluyo ini adalah mastermind dari atau pakar investasi. Jadi itu yang membuat saya yakin dan percaya bahwa Gotoh akan melakukan turnaround. Tetapi definisi turnaround di sini adalah teman-teman harus paham bahwa Gotoh ini adalah new economy ya. Jadi akan susah bagi teman-teman untuk mengikuti apa yang dibilang misalnya price to earning ratio gitu. Karena saya juga akan doubt bahwa Gotoh akan untung dalam kurun periode 1 sampai dengan 2 tahun ke depan. Tetapi Pak Patrick Waluyo ini terkenal tangan dingin bahwa dia bisa mengubah sebuah perusahaan dari value, saya bahasa value ya, dari value yang kecil menjadi company yang bervalue besar. Oke, kita lanjut. Ya, ini yang saya maksud pendekatan saya pada Gotoh dengan menggunakan FA, atau pendekatan saya adalah menggunakan EV per EBITDA. Kalau teman-teman lihat dari sisi EBITDA, ya, dari sisi EBITDA, EBITDA Gotoh ini adalah semakin lama semakin membesar. Karena dia minus, maka semakin EBITDA-nya mengecil minusnya, itu akan saya anggap EBITDA-nya semakin membesar. Dan itu adalah salah satu hal yang positif. Dan kalau teman-teman juga lihat bagaimana revenue Gotoh itu mendouble, ya. Ini revenue Gotoh ini, ya kalau teman-teman lihat aja perbandingan adalah pada kuartal pertama tahun 2023, Gotoh mempunyai pendapatan sebesar 3.300 miliar. Kemudian mereka double menjadi 6.800 miliar, ya, 6.800 miliar rupiah. Dan kalau kita hitung secara percentage atau percentage wise, memang terjadi penurunan, tidak 50% lagi. Ini berarti sekitar 60% growth pertumbuhannya, ya. Berarti di level 10.500 miliar. Tetapi itu ada pertumbuhan yang cukup signifikan dari segi pendapatan kalau menurut saya. Jadi pendekatan yang saya lihat adalah EBITDA. EBITDA-nya ini semakin besar, ya teman-teman. Makanya ini saya nggak mau bahas PER. Kenapa PER-nya nggak saya bahas? Karena earning per share-nya ini masih minus, teman-teman. Earning per share-nya ini masih minus. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa dari sisi book value per share, penurunan dari book value per share-nya ini semakin mengecil ya teman-teman. Jadi dari yang 113 sampai 120, kemudian dia turun lagi di 101,
ke 99 dan sekarang ada di level 97. Sehingga kalau kita memakai PBV, PBV-nya adalah juga semakin mengecil nih teman-teman. Dari 3,36 sekarang menjadi 0,91 kali. Ingat ya teman-teman, Goto ini mempunyai banyak perusahaan ya. Jadi bisa saja laporan keuangannya adalah laporan konsolidasi dari anak-anak perusahaannya. Kemudian dari pendekatan EBITDA, jadi saya ingin mengajak teman-teman ini untuk mengikuti melihat pendekatan EBITDA. Ya. Kemudian untuk valuasinya kita akan melihat dari pendekatan EV per EBITDA, yaitu Enterprise Value per EBITDA. Teman-teman lihat bahwa ini EBITDA di sini adalah semakin mengecil nih teman-teman. Nih, EBITDA semakin mengecil itu sebenarnya Goto itu semakin murah nih teman-teman. Nih di sini nih. EBITDA-nya turun terus sampai dengan pada kuartal pertama tahun 2023 EBITDA-nya mulai naik kembali teman-teman. Sorry, enterprise value per EBITDA-nya mulai kembali naik. Di 73, kemudian di 100, kemudian di 102. Apa sih? Bagaimana sih kita melihat bahwa kenapa EBITDA-nya sampai naik? Ya, of course, teman-teman harus mempelajari bagaimana rumus enterprise value itu bisa ada ya. Nanti teman-teman bisa browse. Enterprise value itu sebenarnya dia menghitung market cap-nya, teman-teman. Jadi, apabila EBITDA-nya semakin naik nih, teman-teman, ya, ini menandakan bahwa investor di saham mulai pede untuk masuk ke dalam Goto, teman-teman. Ya, teman-teman lihat, ini dari EBITDA yang besar turun. Ini artinya dibuang terus sampai level terendah di 5,95, teman-teman. Nah, menariknya, semenjak tahun 2023, EV per EBITDA atau yang bisa dibilang valuasinya Goto, ini mulai divaluasi atau mulai banyak dibeli oleh investor. Dari 73 di kuartal pertama, kemudian di kuartal kedua menjadi 100, kemudian di kuartal ketiga menjadi 102. Dan saya yakin akan semakin besar EV per EBITDA-nya pada kuartal keempat tahun 2023 dan kuartal pertama tahun 2024. Jadi itu menandakan bahwa investor itu sudah mulai berani untuk masuk ke dalam Goto. Kenapa? Karena ya bisa dibilang juga Goto sudah hit bottomnya, di level 50 sampai dengan 70. Sorry, di level 57 sampai dengan 70 yang saya sudah estimasi dari bulan Februari tahun 2022. Ini adalah pendekatan EV per EBITDA. Kemudian faktor apa lagi yang membuat saya yakin dan pede akan Goto? Teman-teman harus menonton review saya akan IDX Tekno. Ya, saya mengulas mengenai digital banking, saya mengulas mengenai Goto, saya mengulas mengenai Buka dan korelasinya hubungannya dengan SVB Bank. Secara singkat, saya ceritakan sama teman-teman seperti ini. Ya, ini adalah IDX Tekno pada bulan Mei, teman-teman. Teman-teman lihat ya. Nah, korelasi yang saya pakai adalah korelasinya terhadap Fed Fund Rate. Nih, teman-teman. Ada kenaikan suku bunga di Amerika. Ini adalah Fed Fund Rate, ya. Setiap kenaikan Fed Fund Rate, maka saham-saham di IDX Tekno itu akan selalu dibanting. Teman-teman lihat, naik, suku bunga di Amerika naik, IDX Tekno mulai turun. Semakin dinaikin suku bunga di Amerika, kemudian semakin turun. Nah, apa iya berkorelasi? Mari kita lihat ceritanya sedikit. Ya, ini adalah cerita mengenai Silicon Valley Bank. Simpelnya saya mau ceritain seperti ini. Ya, investasi pada saat suku bunga di Amerika naik, investor itu akan lebih senang masuk ke aset yang less risk, yaitu US Treasury Bond. Sehingga hal ini membuat banyak startup itu gulung tikar karena diminta cepat untuk menghasilkan keuntungan atau mengecilkan kerugian, tetapi
Atau di satu sisi fundnya akan ditarik. Fundnya akan ditarik karena investor itu akan masuk membeli US Treasury. Masuk akal, karena US Treasury itu sempat memberikan yield sampai dengan 4 sampai dengan 5%. Hanya dalam kurun waktu eh, 1 sampai dengan 2 tahun, teman-teman. Ya, ini ya penjelasannya. Nah, ini penjelasannya. Oke, jadi bagaimana? Kenapa saya yakin bahwa Goto itu akan naik? Ya, maka teman-teman harus melihat hal yang saya sajikan seperti ini. Ini adalah korelasi antara IDX Tekno, ya, saham-saham di IDX Tech dengan yield 10 tahun US Treasury. Ini saya yakin teman-teman nggak ada nih yang menjelaskan seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini adalah pergerakan IDX Tekno, ya. Teman-teman lihat bahwa pergerakan IDX Tekno ini adalah indeks IDX Tekno dan ini adalah yield US Treasury 10 tahun. Pergerakannya itu adalah divergent korelasi, teman-teman. Jadi definisinya gini, kalau yieldnya naik, ya yieldnya surat utang Amerika naik, eh, saham berbau indeks sektor berbau teknologi sektor akan mengalami dibuang. Teman-teman lihat pada saat yield dari 10 years US Treasury jatuh, ya, indeks teknologi ini mengalami kenaikan. Begitu yieldnya mulai naik, yield bonds Amerika mulai naik, indeks teknologi sektor ini mengalami penurunan. Ya, teman-teman bisa lihat nih. Nih, pada saat yieldnya agak turun, nah indeks sektor mulai naik. Tapi begitu yield terus mengalami kenaikan, maka indeks sektor akan semakin turun. Yield di Amerika ini naik sebagai imbas dari kenaikan suku bunga yang dinaikkan oleh Amerika Serikat. Berikut saya juga sajikan ya korelasinya, divergent korelasi antara IDX Tekno dengan 10 years US Treasury. Ini buffernya, teman-teman. Divergent korelasi. Jadi pengertiannya dia tuh sangat bertolak belakang. Tapi itu bisa kita ambilkan ciri bahwa pada saat US Treasury yield US Treasury naik, pasti sektor teknologi akan mengalami penurunan. Nah, berarti apa yang akan driven keyakinan saya bahwa sektor saham-saham sektor teknologi akan mengalami kenaikan? Maka berikut ini adalah summary-nya. Inflasi US akan terus turun, sehingga yield 10 years US Treasury juga akan meneruskan penurunannya atau price up. Fed Fund Rate saya estimasi akan dovish, ya. Dan ini saya estimasi akan mulai terjadi di kuartal kedua tahun 2024. Dovish itu pengertiannya Fed Rate akan mulai memotong suku bunganya di kuartal kedua tahun 2024. Sehingga EV per EBITDA tech company akan semakin mengecil. Nah, tadi teman-teman sudah lihat ya, loss mengecil, jadi EV per EBITDA Goto itu sampai dengan kuartal keempat tahun 2022 itu semakin mengecil. Tetapi sudah mulai semakin naik EV per EBITDA-nya di kuartal pertama tahun 2023. Itu artinya market percaya bahwa Fed Fund Rate akan segera dipotong dan Goto akan semakin memperbaiki loss-nya atau mengecilkan loss-nya. Dan terakhir adalah funding akan mulai kembali ke startup. Jadi kalau suku bunga di Amerika mulai dipotong secara gradual, funding akan kembali masuk ke startup. Apakah yang mendasari analisa saya ini? Ini analisa sebenarnya saya buat pada bulan Februari tahun 2023. Nah, berikut berita yang saya dapat pada 21 November. Yaitu US dollar depreciated after expectation toward policy rate peak increase. Definisinya adalah bahwa ekspektasi pelaku pasar bahwa kebijakan suku bunga di Amerika itu sudah mencapai puncaknya
Nah, sudah mencapai puncak itu definisinya adalah tinggal apa namanya suku bunga tidak akan dinaikkan lagi. Oleh karena itu, ya makanya impact-nya adalah rupiah menguat karena eh, pernyataan dari gubernur Fed atau official dari Fed. Kemudian US dollar mengalami penurunan setelah adanya ekspektasi bahwa kenaikan suku bunga itu sudah mencapai puncaknya. Inilah yang mendasari saya dari awal bulan Februari tahun 2023 bahwa Goto akan menyentuh bottomnya di level 57 sampai dengan 70, tetapi dari situ Goto akan terus mengalami kenaikannya. Saya yakin teman-teman pertama kali mendengarkan korelasi ini dan semoga teman-teman sudah mengambil Goto di level di bawah 60-an dan pasti sekarang sudah cuan sekitar 45%. Jadi bisa dibilang happy cuan ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman dapat email ke dario.project@gmail.com. Kemudian disclaimer oleh informasi saya adalah saya sudah mempunyai posisi pada saham Goto pada average 65 dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Terima kasih teman-teman telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Semoga teman-teman semakin cuan dari Goto dan setelah menonton informasi dari Investment Idea. Salam cuan.